Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tengah ramai kembali menjadi perdebatan mengenai hukum halal atau haramnya musik. Dalam ramainya perdebatan ini di media sosial, ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebar, yang berbunyi, lebih baik perut seseorang dipenuhi nanah daripada dipenuhi oleh syair. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah hadis ini benar? Jika benar, apa makna dari hadis tersebut? Syukran Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tentang syair, tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membaca hadis Nabi itu jangan serta-merta ketemu satu hadis kemudian kita berikan sodorkan kepada orang dengan pemahaman satu hadis, sementara hadis itu adalah dengan hadis yang lain saling melengkapi tentang maknanya, dan kadang ada asbabul wurud, sebabnya hadis ini apa, sehingga berbeda-bedanya hukum juga karena itu. Murid Imam Malik Ibn Wahab mengatakan al-ahadis, hadis ini kalau tidak hati-hati madillatun, menjadi menyesatkan, illa lil fuqaha, kecuali orang yang mengerti. Maka jangan asal comot hadis lalu dihadirkan, membahayakan. Ada hadis memang kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah bunyi kata apa tentang la yamtali'a jawfu ahadikum qarhan. Kalau seandainya perutmu itu terpenuhi dengan semacam nanah, kotoran itu khairun min an yamtali asyi'ran, lebih bagus daripada dipenuhi dengan syair. Nah, seolah-olah ini menunjukkan bahasanya syair ini lebih busuk, kan, busuk dibanding namanya semacam nanah dan lain sebagainya. Itu hadis sahih. Cuman bagaimana kisah hadis itu keluar dan sebagainya, apakah betul syair itu seperti itu, kok busuk banget? Jadi kita tidak boleh menghadirkan hadis hanya karena sesuai dengan apa nafsu, karena saya ingin menghantam orang pakai syair langsung saya hantamin syair. Tidak begitu. Coba kita lihat hadis lain bagaimana. Hadis sahih seperti tentang riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang kisah Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit yang beliau adalah menyenandungkan syair di masjid Nabi. Hadis Bukhari Muslim menyanjung Nabi Muhammad ada menyenandungkan syair. Bahkan lewat Bukhari disebutkan bahasanya Nabi mengatakan wa anna minasyi'ri hikmah. Syair itu ada hikmahnya. Syair ada hikmahnya, sebagian dari syair ada hikmahnya, ada ilmunya, ada sesuatu yang istimewa. Banyak riwayat. Kemudian ada kisah, ada salah satu sahabat Nabi itu lagi bonceng Nabi di kendaraannya, berarti konta mungkin, gimana ya dibonceng itu. Sayyidina Amru ibn Syarid, ada penyair apa, beliau itu membonceng Nabi. Di saat membonceng Nabi di kendaraannya itu, Nabi mengatakan hal ma'aka, apakah kau mempunyai misalnya min syi'ri
salah satu sahabat Nabi, min syi'ri, salah satu syairi Abi Umayyah ibn Abi Salat atau Hagada, ya kalau maknanya kurang lebih seperti itu. Apakah kamu punya syair dari syairnya Umayyah? Nabi bertanya, itu punya syairnya, itu menghafal enggak syairnya Umayyah? Na'am, na'am, qultu na'am. Fa'ansyadtuhu, akhirnya aku baca untuk Nabi satu bait. Nabi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya sampai aku bacakan 100 syair. Loh, riwayat Muslim meriwayatkan. Riwayat Muslim meriwayatkan. Memang kemudian di sana ada Quran. Wasyu'ara'u yattabi'umul hawun. Asyu'ara' ngikuti setan penyair. Lah ini jangan dikatakan syair. Karena harus dipadukan antara ini. Nah aku pakai wasyu'ara'u yattabi'umul hawun, penyair-penyair yang mengikuti setan, bisikan-bisikan setan. Berarti kan wah ini cocokkan dengan tadi yang di perutnya ada apa tadi, nanah tadi. Kalau pakai hawa nafsu akhirnya menghukumi orang sesuai dengan keinginannya. Di saat dia ingin bersyair membawa yang syair, di saat ini enggak begitu. Ternyata di dalam ayat Syu'ara itu di dalam ayat tersebut lanjutannya illal ladzina amanu, di sana ada orang beriman yang bersyair dengan syair-syair yang baik. Nah, kita lihat dari banyak riwayat itu nanti disimpulkan oleh para ulama, jadi syair yang haram, jelas haram, termasuk yang Nabi mengatakan itu lebih baik memenuhi perut, itu adalah syair yang menjadikan orang lupa kepada Allah dan sebagainya, menjadikan lupa kewajiban. Maka syair yang jelas haram adalah yang ada hajat, nyaci Nabi, nyaci Allah, nyaci saudaranya, itu syair-syair yang diharamkan. Tapi di sana ada syair-syair yang diperkenankan, menyanjung Allah, menyanjung Rasulullah, mengajak semangat berperang, termasuk tolak al-badru alaina, itu juga syair. Makanya mengatakan syair adalah haram ini jelas jauh daripada kebenaran. Ini keunikan. Maksudnya apa? Wallah alam. Kalau adat kami pikir sepertinya itu orang hanya motong-motong saja. Mungkin orang itu tidak berkata seperti itu, karena syair sudah umum dari masa ke masa, sehingga muncul syair-syair, penyair, termasuk Arab sendiri hebat dengan syair-syairnya. Syair-syair Arab dahsyat, syair-syair jahiliyah, syair luar biasa, syair itu biasa. Maka yang haram adalah syair yang memecah belah umat, syair yang mencaci Nabi, namanya hajat, namanya syair yang ada cacian dan olokan, itu yang nggak boleh. Itu adalah syair itu yang diharamkan. Adapun syair yang menjadikan kita semakin cinta kepada baginda Nabi, sah-sah saja. Kemudian itu syair, kemudian menyenandungkan syair dengan nada-nada, itu babnya beda lagi. Makanya hukum menyenandungkan syair ada pada zaman Nabi SAW. Termasuk Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah, yang punya syair wa ahsan min kalam taraqatu ainu ajbal min kalam talidini saat khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka annaka khuliqta kama tasya'u, dan masih banyak syair-syair Hasan bin Thabit. Simpulannya bahwasanya syair itu memang ada yang haram, itu yang menjadikan kita masuk neraka. Nyaci maki, ngolok-ngolok, mecah belah umat dan seterusnya, itu haram. Tapi syair yang ada sanjungan pada baginda, ngajak semangat berjuang, sanjungan untuk ibunda, anak syair-syair, puisi bujangga-bujangga yang berpuisi, ya sah-sah saja. Makanya jangan sampai memotong, itu kan fitnah, yang memotong hadis begitu, syair begini, akhirnya orang syair haram semuanya. Lah, nggak begitu. Wallah alam, saya tidak tahu siapa yang ngomong, karena biasanya hari ini kan hari zaman orang potong begitu. Padahal mungkin orang tersebut tidak mengatakan begitu, tapi kita memanfaatkan akhirnya untuk menghantam orang yang bersyair. Karena saya bukan bersyair, yang penyair mengambil hadis ini seenaknya sendiri, tidak boleh kita dengan hawa nafsu. Jelas ya, syair adalah yang diperkenankan, bahkan dianjurkan jika itu untuk menyanjung baginda, menyanjung Allah, untuk memudahkan kita menghafal amal-amalan kebaikan,
menyanjung sesama, mengajak berjuang dan seterusnya. Yang diharamkan yang mencaci, mengolok dan lain sebagainya. Kemudian ada tambahan lagi, bagaimana hukum menyenandungkan syair. Ini ada tambahannya. Mungkin Imam Ghazali menyebutkan ada 5 cara ya, ada 5 hal hukum. Pertama apa? Pembahasan hukum syair, bersyair jelas. Hukum menyenandungkannya tinggal di mana tempatnya, siapa yang menyenandungkannya, kapan waktunya. 4. Ketambah 5, diiringi dengan apa misalnya. Kalau diiringi dengan sesuatu yang halal, rebana dan lain yang diperkenan diizinkan, ya sah-sah saja. Jadi jangan langsung melakukan haram. Semuanya ada tempatnya. Yang haram harus kita katakan haram sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Maksud kami adalah ayo kita jangan biasa memotong hadis Nabi untuk kepentingan hawa nafsu kita, atau mohon maaf memotong omongan orang untuk kepentingan kita. Kita perlu jujur di hadapan fatwa ulama, di hadapan perkataan ulama ya. Dan selagi itu haram, mungkin ustadz sampai pemahaman itu haram, yang lain mengatakan halal, bisa saja ini adalah masalah yang mau boleh berbeda pendapat. Yang nggak boleh adalah kita berprasangka buruk, mencaci, mengolok dan seterusnya. Itu bukanlah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyairlah yang indah. Ayo lomba, besok lomba menyanjung Nabi. Besok mungkin ada ibu-ibu lomba, nanti saya kasih hadiah buat syair terindah untuk suamimu. Wah, ada aja. Itulah, janganlah kenceng, jangan semuanya nggak boleh belah. Anda juga begitu wahai para suami ya, syair terindah untuk istri tercinta. Ayo boleh, bukan haram ya. Nanti dapat hadiah. Coba ya, ayo hidup yang indah, jangan pakai hawa nafsu di dalam memotong hadis. Jadi khianat, motong hadis seenaknya, khianat. Sementara akhirnya kita menisbatkan Nabi pada pelaku haram, mengizinkan haram, mengizinkan Hasan bin Thabit bersyair haram. Astagfirullah, menisbatkan Nabi ke haraman. Oh bukan, yang haram adalah tentu ada sebab-sebabnya. Jelas ini para ulama menjelaskan seperti itu, dan kami hanya mengutip perkataan para ulama. Allahu a'lam.